Suara napas terengah-engah dan suara kertas yang diremas keras. 50 juta, dan aku tahu ini dari surat tagihan, bukan dari mulut suamiku sendiri. Di balik senyum lelahnya setiap pulang kerja, ternyata ada jurang kehancuran yang dia gali dalam diam. Malam ini, aku sadar, pria yang tidur di sampingku selama 7 tahun ini adalah orang asing yang sama sekali tidak aku kenali. Andi 35, pekerja keras, kaku, memendam tekanan pekerjaan sendirian. Maya 32, istri Andi, mantan sekretaris yang kini ibu rumah tangga, merasa kesepian dan tidak dihargai. Bu Ratna, 58, ibu Andi, sosok mertua yang bermaksud baik tapi sering ikut campur. Retakan di meja makan, suara denting sendok beradu dengan piring. Hening yang menyesakkan, Andi makan dengan cepat sambil menatap ponsel. Maya hanya mengaduk nasinya. Maya, suara pelan, tagihan listrik naik lagi, Mas. Uang belanja bulan ini nggak akan cukup sampai tanggal 30. Andi, tanpa melihat, pakai dulu tabunganmu. Aku belum dapat bonus. Maya, tabunganku sudah habis buat servis motor kamu bulan lalu, Mas. Kamu nggak pernah dengerin aku, ya. Andi meletakkan sendok dengan kasar. Suara dentingnya menggema. Andi, aku kerja di luar 12 jam sehari, Maya. Aku capek, bisa nggak, pas aku pulang, aku nggak disambut sama keluhan soal uang. Maya, aku bukan mengeluh, aku bicara fakta. Kita ini tim, atau aku cuma pembantu gratis di sini? Andi, berdiri, mengambil tas. Aku mau tidur, terserah kamu. Rahasia yang terpendam. Hujan deras di luar, suara petir samar-samar memberikan kesan mencekam. Lampu ruang tamu temaram. Maya duduk di pinggir sofa. Di depannya, di atas meja kopi, tergeletak 3 lembar kertas, slip pinjaman online, surat teguran bank, dan surat peringatan dari kantor Andi. Tangan Maya gemetar hebat, ia mencoba menenangkan diri dengan menggenggam lututnya sendiri. Pintu depan terbuka, Andi masuk dengan baju yang sedikit basah karena tampias hujan. Ia tampak sangat lelah, bahunya merosot. Andi, sambil melepas sepatu, tidak melihat Maya. Hujannya awet, kamu sudah masak. Aku lapar sekali, tadi di kantor nggak sempat makan siang. Maya, suara datar, tanpa menoleh. Makan siang, atau nggak berani keluar ruangan karena takut ditagih teman kantor. Andi mematung. Ia perlahan berbalik dan melihat kertas-kertas di atas meja. Wajahnya seketika pucat pasi. Ia mendekat, mencoba meraih kertas itu, tapi Maya lebih cepat menindihnya dengan telapak tangan. Andi, gugup. Maya, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelasin. Maya, berdiri, suaranya mulai naik. Bukan seperti yang aku pikirkan. Aku iseng cari kartu keluarga di laci kerjamu karena mau daftar sekolah anak kita, Andi. Tapi yang aku temukan adalah surat utang dengan bunga gila-gilaan. 50 juta. Buat apa? Andi, membentak karena malu. Buat kita, buat makan kamu, buat cicilan rumah ini, buat gaya hidup yang kamu mau. Maya, tertawa getir, sinis. Gaya hidup, kita bahkan gak pernah liburan 3 tahun terakhir. Aku belanja baju setahun sekali di pasar. Jangan jadikan aku alasan atas ego kamu yang gak mau kelihatan gagal di depan orang. Andi memukul tembok di sampingnya. Suara dentumannya keras. Ia terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Andi, suara parau, menangis. Aku didemote, turun jabatan, Maya. Gajiku dipotong setengah sejak 6 bulan lalu. Aku malu, aku kepala keluarga. Aku harusnya bisa kasih segalanya. Aku nggak mau kamu lihat aku sebagai laki-laki nggak berguna. Maya, mendekat, berjongkok di depan Andi tapi tidak menyentuhnya. Kamu pikir dengan berbohong begini kamu jadi pahlawan. Kamu justru bikin aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Kita tidur di ranjang yang sama, tapi aku nggak tahu. Kalau suamiku sedang hancur, itu lebih sakit daripada nggak punya uang, Mas. Hening panjang, hanya suara hujan. Maya berdiri, mengambil tasnya yang sudah terisi pakaian di dekat pintu. Andi, mendongak, panik. Kamu mau kemana? Maya, aku perlu napas. Aku perlu ke tempat di mana kejujuran itu masih ada harganya. Jangan cari aku dulu sampai kamu sadar kalau rumah tangga itu tentang kita, bukan tentang aku dan rahasiamu. Maya keluar rumah. Pintu tertutup dengan suara pelan tapi tegas. Andi tertunduk lesu di lantai ruang tamu yang dingin, dikelilingi surat utang yang berserakan. Malam, setelah Maya pergi,
Rumah terasa kosong dan sunyi. Botol air mineral dan sisa makanan instan berserakan. Bu Ratna masuk menggunakan kunci cadangan. Ia mendapati Andi sedang duduk di lantai dapur, menatap kosong ke arah gelas kopi yang sudah dingin. Bu Ratna, astaga, Andi, rumah seperti kapal pecah. Mana Maya? Benar-benar istri tidak bertanggung jawab, meninggalkan suami dalam kondisi begini. Andi, tanpa menoleh. Pulang, Bu. Andi mau sendiri. Bu Ratna, mendekat, mulai membenahi meja. Ibu sudah bilang dari dulu, Maya itu terlalu keras kepala. Kalau dia bisa urus uang, kamu nggak akan sesak begini. Ibu punya simpanan sedikit, pakailah untuk bayar utangmu yang paling mendesak. Tapi janji sama ibu, kamu harus tegas sama istri macam dia. Andi, berdiri dengan tiba-tiba, suaranya bergetar. Cukup, Bu. Berhenti menyalahkan Maya. Bu Ratna, terkejut. Andi, ibu ini membelamu. Andi, ibu tidak membelaku, ibu sedang memanjakan egoku yang salah. Maya pergi karena aku pembohong. Aku yang gagal, bukan dia. Selama ini ibu selalu mendikte bagaimana aku harus jadi laki-laki yang nggak boleh kelihatan lemah di depan istri. Akhirnya apa? Aku hancur karena aku takut jujur. Bu Ratna terdiam, tangannya yang memegang piring sedikit gemetar. Ia melihat anaknya benar-benar hancur, bukan karena uang, tapi karena kehilangan sandaran jiwanya. Teras rumah orang tua Maya. Sore, langit berwarna jingga, golden hour. Suara burung gereja dan suasana komplek yang tenang. Maya duduk di kursi rotan, membaca buku tapi matanya tidak fokus. Andi muncul dari gerbang. Ia tidak lagi memakai kemeja kantor, hanya kaos oblong sederhana dan celana jeans. Ia membawa sebuah kotak kecil. Andi, berdiri di anak tangga teras. Aku sudah jual motor itu, Mei. Dan jam tangan pemberian almarhum ayah. Maya, menutup bukunya, menatap Andi datar. Aku nggak minta kamu jual barang-barangmu, Mas. Andi, aku tahu. Aku menjualnya bukan cuma buat bayar cicilan, tapi buat buang harga diriku yang ketinggian. Aku nggak butuh barang mewah kalau rumahku, kalau kamu, nggak ada di dalamnya. Andi berjalan mendekat, berlutut di depan kursi Maya eye level. Ia memberikan kotak kecil itu. Maya membukanya, isinya adalah kunci rumah mereka dan sebuah surat pernyataan pelunasan sebagian utang. Andi, aku sudah bicara sama ibu. Aku minta maaf karena membiarkan dia ikut campur terlalu jauh. Mulai besok, aku ambil kerja sampingan jadi driver online setelah jam kantor. Aku nggak malu lagi, Mei. Aku cuma malu kalau aku harus kehilangan kamu lagi. Maya, mata mulai berkaca-kaca. Kamu tahu apa yang paling aku inginkan selama ini? Bukan pelunasan utang itu, Mas. Andi, apa? Maya, aku cuma ingin kamu pulang, duduk di sampingku, dan bilang, Mei, hari ini berat banget, aku butuh kamu. Itu saja. Andi menunduk, menyandarkan keningnya di lutut Maya. Maya perlahan mengelus rambut Andi. Tangis Andi pecah, tangis lega yang sudah ia tahan selama bertahun-tahun. Maya, ayo pulang. Kita susun anggaran baru sama-sama. Kita makan tempe setiap hari pun nggak apa-apa, asal jangan ada rahasia lagi di meja makan kita. Kamera menjauh, zoom out, memperlihatkan. Mereka berdua di teras, bersatu kembali di bawah langit senja yang damai.